Indonesia 100 tahun yang lalu. Pada tahun 1925, kebutuhan akan penunjuk jam waktu yang akurat semakin dirasakan oleh masyarakat di Hindia Belanda. Jam bukan hanya berfungsi untuk keperluan pribadi, tetapi juga penting bagi aktivitas publik seperti lalu lintas kota, stasiun kereta api, kantor dagang besar, bank, hingga perusahaan transportasi tram. Untuk memenuhi kebutuhan itu, pemerintah kolonial melalui perusahaan telepon mulai mengelola layanan penunjuk waktu menggunakan jam listrik. Jam-jam ini dipasang di tempat-tempat strategis dengan sambungan jaringan khusus. Bahkan, sebagian besar kabel ditanam di bawah tanah untuk menghindari gangguan. Semua jam yang dipasang memiliki model yang sama, dengan diameter 25 cm pada penunjuk waktunya. Namun pelanggan juga diperbolehkan menggunakan jam lain yang dibeli sendiri, asalkan mendapat persetujuan dari perusahaan telepon. Layanan penunjuk waktu listrik ini akan pertama kali diterapkan di beberapa kota besar seperti Batavia, termasuk Weltevreden, Tanjung Priuk, dan Meester Cornelis. Kemudian di Surabaya, Semarang, dan Bandung. Rencananya, kota lain juga bisa mendapat layanan ini jika sudah ada setidaknya 5 pelanggan yang berminat. Untuk ketentuan awal, syarat, dan tarif layanan ini telah disetujui oleh Kepala Dinas Pos, Telegraf, dan Telepon Pusat. Pemasangan jam listrik di Hindia Belanda pada tahun 1925 menunjukkan modernisasi sistem penunjuk waktu. Inisiatif ini mencerminkan bagaimana perkembangan teknologi mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kolonial, terutama di kota-kota besar yang menjadi pusat perdagangan dan administrasi. Kita berpindah ke topik lain. Pada pertengahan tahun 1925, NIS, yaitu perusahaan kereta api swasta terbesar di Hindia Belanda, menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam hal pendapatan. Pada Juli 1925, perusahaan ini mencatat pemasukan sebesar 2,64 juta gulden, lebih tinggi dibanding bulan yang sama pada tahun 1924 yang berjumlah sekitar 2,44 juta gulden. Kenaikan ini terutama datang dari angkutan barang besar yang menjadi sumber utama pendapatan NIS. Sementara itu, pemasukan dari penumpang dan barang kiriman justru sedikit menurun. Secara keseluruhan, dari Januari hingga Juli 1925, NIS berhasil memperoleh pendapatan lebih dari 10,5 juta gulden, naik cukup besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sekitar 9,7 juta gulden. Dengan kata lain, perusahaan kereta api ini berhasil menambah keuntungan lebih dari 800.000 gulden hanya dalam waktu 1 tahun. Kita berpindah ke Jawa Tengah. Pada tahun 1925, muncul keluhan dari Waterschap, yaitu lembaga pengelolaan air dan irigasi di Dengken, sebuah desa di Jawa Tengah. Dalam rapat mereka, dibahas masalah besar yang dihadapi desa-desa, yaitu biaya bea materai yang terlalu tinggi. Menurut aturan saat itu, setiap pekerjaan perbaikan di desa, meskipun kecil dan biayanya hanya sekitar 10 gulden, tetap harus dikenai bea materai sebesar 25 gulden. Jumlah ini jelas tidak masuk akal karena justru lebih mahal daripada biaya perbaikannya sendiri. Hal ini membuat perbaikan-perbaikan kecil, seperti memperbaiki saluran air atau fasilitas desa, menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, pengurus Waterschap Dengken mengajukan permohonan resmi agar pemerintah kolonial mengubah aturan tersebut. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana aturan administrasi kolonial kadang justru memberatkan masyarakat desa, terutama ketika menyangkut kebutuhan dasar seperti pemeliharaan infrastruktur. Masih di Jawa Tengah, pada bulan Agustus 1925, sebuah berita dari Klaten menyoroti rencana pembangunan apa yang disebut dana rakyat. Dana ini berasal dari keuntungan yang disisihkan oleh Bank Kolonial, terutama dari pabrik gula Wonosari sebesar 113.000 gulden dan dari pabrik manis Harjo sekitar 20.000 gulden. Rencananya, pertemuan akan digelar antara pemimpin Bank Kolonial, pengelola perusahaan di Klaten, dan pejabat pemerintah pribumi untuk membicarakan penggunaan dana tersebut. Usulan pertama datang dari Tuan Labun yang ingin memanfaatkan dana itu untuk memberantas penyakit cacing tambang yang banyak menyerang penduduk di wilayah Klaten. Dana juga dipertimbangkan untuk dipakai dalam program perbaikan kampung serta pembangunan kampung percontohan di Wonosari, khususnya bagi para buruh lepas.
Tidak hanya itu, gagasan lain yang muncul adalah pembangunan padang rumput permanen untuk ternak hewan. Berita ini menunjukkan bagaimana dana yang berasal dari keuntungan perusahaan kolonial sebagian kecil dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Meski terbatas, langkah seperti ini menggambarkan adanya upaya memperbaiki kesehatan, pemukiman, dan kebutuhan ekonomi penduduk, sekaligus memperlihatkan keterkaitan erat antara industri gula kolonial dengan kehidupan rakyat di sekitarnya. Masih di Jawa Tengah, pada bulan Agustus 1925, muncul rencana pembangunan sebuah rumah sakit di Kudus. Rencana ini akan dikerjakan oleh Biro Pekerjaan Daerah Semarang. Pemerintah kolonial sudah menyiapkan dana awal berupa subsidi sebesar 80.000 gulden dari anggaran negara. Namun, biaya pembangunan tentu lebih besar dari jumlah itu. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha mencari tambahan dana dari perusahaan-perusahaan di sekitar Kudus. Beberapa perusahaan sudah berkomitmen untuk memberi bantuan, sementara pengelola perusahaan lain masih harus berkonsultasi dengan kantor pusat mereka di Belanda sebelum memutuskan. Meskipun begitu, rencana ini belum bisa langsung dijalankan. Pembangunan rumah sakit di Kudus masih harus menunggu persetujuan resmi dari Dinas Kesehatan. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana proyek kesehatan di daerah seringkali melibatkan kerjasama antara pemerintah kolonial dan perusahaan swasta di sekitarnya. Masih di Jawa Tengah, pada bulan Agustus 1925, di Tegal, bersiap menyambut sebuah acara besar yang dinantikan masyarakat. Atas prakarsa Residen Pekalongan, akan diselenggarakan pasar malam sekaligus pameran tahunan di Tegal yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 hingga 12 Oktober 1925. Tujuan utama dari acara ini adalah untuk mendorong perkembangan kerajinan pribumi. Bagi warga yang ingin ikut serta atau mengajukan barang kerajinan, dapat menghubungi Patih Tegal bernama R. Surjoprojo yang akan memberikan keterangan lebih lanjut dan detail tentang acaranya. Agar suasana pasar tahunan ini semakin meriah, panitia juga menyiapkan berbagai perlombaan dan hiburan yang menarik. Rencana program sementara yang telah dibuat dan diumumkan antara lain, pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 1925, pukul 9 pagi, pembukaan acara tahunan, kemudian dilanjut pada pukul 4:30 sore akan digelar pertandingan sepak bola di Serok, sebuah lapangan di Tegal. Selanjutnya, malam harinya penonton bisa menyaksikan pertunjukan film bioskop dan juga Stambul, yaitu teater rakyat populer pada masa itu yang memadukan drama, musik, dan tari. Kemudian pada hari Minggu 4 Oktober, pukul 10:30 pagi, akan diadakan lomba layang-layang dengan hadiah uang, serta hiburan lain seperti hari pertama. Kemudian pada hari Seninnya, pada tanggal 5 Oktober, pukul 4 sore, lomba layang-layang berhadiah, dan dilanjut pada pukul 9:30 malam, pemutaran bioskop dan Stambul. Kita berpindah ke Sumatera Selatan. Pada tanggal 10 Agustus 1925, pemerintah kolonial menyetujui pembangunan bengkel besar untuk kereta api di Sumatera Selatan. Bengkel tersebut akan didirikan di Lahat dengan biaya sekitar 3 juta gulden. Pembangunan pun direncanakan segera dimulai setelah anggaran disetujui. Kita berpindah ke Jawa Barat. Seperti yang sudah dibicarakan tentang rencana pameran di Sukabumi di episode 5, ini adalah kabar selanjutnya. Rencana pameran di Sukabumi pada tahun 1925 perlahan-lahan mulai terbentuk dengan jelas. Pada bulan Agustus, rencana tersebut sedang disusun oleh sejumlah panitia yang cukup berpengalaman. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, pameran ini akan diselenggarakan pada tanggal 5-12 September 1925. Pameran ini akan bertempat di alun-alun, tempat yang sebelumnya digunakan untuk pasar malam. Bangunan pasar malam tersebut kemudian dimanfaatkan kembali untuk keperluan pameran. Acara ini melibatkan banyak panitia dan diikuti oleh berbagai daerah, termasuk Cianjur dan Pacet yang mengirimkan produk pertanian mereka. Salah satu tokoh penting dalam penyelenggaraan pameran ini adalah Tuan Front, seorang konsultan pertanian yang dikenal pernah mengatur pameran pertanian di Pacet. Ia dipercaya sebagai ketua panitia bagian pertanian. Selain produk pertanian, pameran juga menampilkan hewan ternak, meski hanya terbatas pada hewan kecil. Agar jumlah hewan tidak terlalu banyak, panitia lebih dahulu melakukan seleksi awal. Pameran unggas juga digelar dengan melibatkan peternak ayam dari kalangan Eropa. Tidak hanya itu, ada pula pameran bunga, meski yang dinilai hanyalah bunga potong, bukan rangkaian bunga.
Bagian lain yang cukup penting adalah kerajinan rakyat atau hasil industri rumahan dari masyarakat pribumi. Pameran ini tidak sekedar soal pertanian dan peternakan, tetapi juga menghadirkan hiburan yang bisa dinikmati semua kalangan, baik orang Eropa, Tionghoa, maupun pribumi. Sebagai penutup dari pameran ini, akan diadakan pertunjukan kembang api di halaman rumah Bupati Sukabumi.